Halo guys, balik lagi nih ke kita. Udah lama ya kita nggak ngobrol-ngobrol nih Kak. Iya, udah lama. Padahal kita show-nya nanti tanggal 23 udah tinggal menghitung hari nih. Iya, aduh deg-degan gak Kak? Ah ya, dakdikduk der lah. Jadi aku pingin nanya-nanya kakak nih. Kan kita bakalan bahas soal emansipasi wanita. Iya, emansipasi wanita. Nah, emansipasi wanita. Kalau menurut kakak tuh sebenarnya emansipasi wanita itu apa sih? Ya, kalau dulu zaman Kartini, emansipasi itu Kartini menuntut kesetaraan dalam bidang pendidikan. Tapi berjalan dengan waktu, Pendidikan dan karir kan? pendidikan aja sih. Kalau Pendidikan aja ya Kartini ya? Kartini maksudnya perempuan harus mendapat hak yang sama dengan laki-laki dalam dunia pendidikan. Ya, tanpa jasa ibu kita Kartini mungkin kita masih dikungkung karena budaya Indonesia itu kan patriarki ya, lebih ke laki-laki lebih dari perempuan. Setelah berjalannya waktu, kalau nggak salah tahun 2025 ini sekarang mungkin komposisi penduduk Indonesia ya perempuan sama laki-laki mungkin juga udah 50-50 ya, udah sama, udah sebanding. Jadi kesetaraan itu tidak hanya di bidang pendidikan aja, di bidang politik, sosial, ekonomi, dan budaya, pekerjaan. Sekarang sudah didominasi juga perempuan sudah mendapatkan kesempatan untuk berkarya di bidang pekerjaan, gitu kan. Terus dalam pemerintahan juga perempuan sudah ada banyak pemimpin-pemimpin perempuan, gitu. Oke. Jadi kalau misalnya pendidikan ya udahlah tercapai lah ya. Cita-cita dari Kartini itu sudah tercapai. Kalau emansipasi yang apa ya ngomongnya ya Kak, yang sering digaungkan kan di media sosial dan lain-lain itu kan dimana tidak setuju tuh kalau misalnya cewek doang tuh yang bisa di dapur, ya kan, yang bersih-bersih rumah itu tuh kerjaan cewek, cowok itu nggak, itulah kodratnya gitu. Kalau dari sudut pandang kakak gimana tuh? Ya kan ada secara alamiah, ada juga secara kodrat. Kalau kodrat itu kan tidak dimiliki sama laki-laki. Kodrat perempuan itu hamil dan mens ya, hamil dan mens gitu, dan itu tidak dimiliki laki-laki. Tapi kalau kesetaraan gender itu ya dalam bidang pekerjaan laki-laki tuh jangan malu kalau misalnya cuci piring akhirnya dia menjadi lebih rendah dari perempuan, ya tidak, karena kan tuntutan contohnya kalau dia lagi kuliah di luar negeri, di sana tidak ada yang mengerjakan, otomatis dia harus belajar merapikan tempat tidurnya sendiri, merapikan rumah, terus memasak, mencuci piring, menyapu, mengepel, mencuci baju, setrika baju, ya kan, itu bukan hal yang harus dikerjakan sama perempuan semua. Jadi laki-laki ya harus bisa juga sih gitu. Kalau papaku sih dia ya masak juga bisa, bikin roti juga bisa ya. Cuma memang intensitas mengerjakannya tidak sesering kalau ada perempuannya ya. Iya, gitu. iya benar. Tapi kalau misalnya ditanya papa bisa bikin nasi goreng, ya iya, so what gitu loh, ya kan bukan menghinakan bahwa lu bikin nasi goreng lu ngerjain kerjaan rumah berarti lu di bawahnya perempuan, ya nggak gitu sih gitu. Tapi menurut kakak cara pandang kayak gitu jarang nggak di Indonesia yang tadi kakak sebut deh? Ya kalau di Indonesia itu memang masih jarang ya, karena budaya Indonesia itu kan patriarki ya, bahwa laki-laki itu lebih utama dibandingkan perempuan. Tapi seharusnya sih dengan berjalannya waktu ya itu seharusnya konstruksi sosial ya, jadi mungkin keadaan sosial itu jadi terkonstruksi bahwa karena sekarang perempuan sama laki-laki juga udah setara ya kan, jumlah penduduk perempuan sama penduduk laki-laki juga hampir sebanding gitu kan. Jadi ya perempuan bisa nyupir mobil, laki bisa nyupir mobil, perempuan bisa masak, ya laki sekarang juga banyak chef yang laki ya kan, malah lebih ngetopan yang laki kalau masak itu kan chefnya daripada yang perempuan gitu. Bener sih itu. Oke, kalau gitu kita bisa ini lagi ya guys, ke konten-konten kami berikutnya. Nanti ya aku cut aja deh.
kita lanjut aja. Pingin bahas apa lagi ya? Kalau apa namanya kak? Oh ya, menurut kakak kalau misalnya peran ibu dan ayah itu tuh apa sih yang paling penting menjadi seorang ibu atau menjadi seorang ayah dari sudut pandang kakak yang sudah apa melewati masa kecil sampai sudah dewasa banget lah sekarang ini kan. Kalau Yang dibutuhkan anak dari sosok ibu gitu. sosok ibu ya seharusnya sih dalam hal orang tua ya, ibu atau bapak itu mereka harus bersinergi karena mereka tuh memiliki kebutuhan dan kepentingan yang sama gitu loh. Jadi seorang anak memerlukan kasih sayang dari ayah dan dari ibunya. Bentar kak, mungkin setup lagi. Aku gini aja. Soalnya mereka suaranya agak lumayan besar kan. Ulang lagi. Aku ulang, nggak apa-apa. Yang pertanyaan depan aku ulang di sini ya. Oh iya kak, menurut kakak tuh peran ibu di rumah itu kayak gimana sih kak? Kalau peran ibu, jadi ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Kalau perempuan itu kan multitasking, jadi mereka bisa masak sambil gendong bayi, sambil nyusuin bayi, masih bisa make up atau segala macam. Tapi kalau laki-laki itu cuma satu tasking doang gitu loh. Terus menariknya lagi, uniknya lagi, menurut penelitian, menurut jurnal-jurnal penelitian itu perempuan itu kosakatanya tuh 21.000, sedangkan laki-laki itu 7.000 kosakata dalam sehari. Jadi nggak aneh kalau misalnya perempuan merepet, jadi dia tuh harus mengeluarkan kosakatanya itu gitu loh. Jadi 1:3 nih laki. Jadi kalau misalnya perempuan ngelihat laki diam, ya mungkin mereka sudah kehabisan kosakata untuk disampaikan di hari itu ya. Di hari itu karena mungkin udah capek ngobrol sama bosnya, gue mesti ngomong apa lagi ya tuh, ini mungkin kosakatanya. Tapi kan ke perempuan itu kan saking, karena bedanya udah 1:3 gitu kan. Makanya perempuan itu lebih suka cerita, ngobrol sama temennya itu ya, itu dikarenakan ya itu kosakatanya perempuan itu 21.000, sedangkan laki-laki itu cuma 7.000. Tapi kalau pertanyaan aku, menurut kakak peran ibu di rumah itu apa? Kayak apa sih yang dibutuhkan anak-anak dari seorang ibu gitu? Yang dibutuhkan anak-anak dari seorang ibu yang pasti yang nomor satu itu ya kasih sayang, perhatian dan kasih sayang. Terus ibu itu juga karena yang tadi aku bilang kan multitasking, jadi dia juga mengajarkan agama, mengajarkan ekonomi, menyiapkan kebutuhan anak-anak, menyiapkan makanan anak-anak, memandikan anak-anak. Itu peran ibu sebagai ibu rumah tangga. Tapi ketika perempuan itu memiliki pekerjaan ya, ada dua yang bisa dilakukan seorang ibu ya, menggunakan pembantu rumah tangga, asisten rumah tangga, tapi dia tetap memonitor gitu loh. Tapi jadi pekerjaan rumah dikerjakan oleh oleh ART-nya, tapi yang berhubungan dengan anak kayak misalnya mandikan anak, terus nguapin anak, itu harusnya dilakukan sama ibunya supaya ada bonding antara ibu sama anak tuh, ada bondingnya. Kalau peran ayah di rumah? Peran ayah di rumah sebenarnya ini menjadi perbincangan di umum itu bahwa konsepnya kalau dulu ya, orang dulu itu kan konsepnya bapak itu keluar rumah cari uang, kasih uang, udah semua serahin sama ibu gitu kan. Padahal salah, karena anak-anak itu juga mereka tetap membutuhkan kasih sayang dari bapaknya gitu kan. Jadi kalau untuk ibu dan bapak sama anak, rajin-rajinlah memeluk anaknya supaya ada bonding sama anaknya. Anaknya juga merasakan kasih sayang dari ibu dan bapaknya. Terus perhatiannya juga harus dapat dari bapaknya, nggak cuma sekedar gue kan tugas gue udah ngasih kebutuhan materi untuk untuk kebutuhan anak-anak dan rumah tangga, ya nggak gitu juga sih gitu loh. Kayak anak perempuan itu kan lebih deket
pacar pertamanya anak perempuan itu kan bapaknya, pacar pertama anak laki-laki itu ya ibunya gitu. Makanya pasti rata-rata tuh cowok pasti nyari istri yang mirip-mirip gitu ya sama ibunya. Ya lihat figur ibunya gitu kan. Jadi kalau misalnya kayak orang tua gitu kan, anak perempuannya mau nikah terus pasti bapaknya akan bilang, kamu harus perlakukan anak saya seperti saya memperlakukan anak saya di rumah saya, karena anak saya adalah sesuatu yang berharga buat kami orang tuanya gitu. Gitu ya guys. Kalian udah nemu nggak tuh pasangan hidup yang mirip sama orang tua kalian gitu? Kalaupun tidak mirip ya setidaknya apa ya bilangnya ya, yang sesuai kebutuhan ya, buat oh ini bisa nih jadi ayah untuk anak-anak aku, atau ini bisa nih jadi istri atau ibu buat anak-anak aku gitu. Jangan cinta aja terus gitu ya kayak Ya yang iyalah, dipikirin. kan nggak hidup itu kan nggak makan cinta. Tuh, hidup tidak makan cinta. Iya, kalau makan ya pakai duit. Saya makan di warung, Bu, saya bayarnya pakai cinta sarane gitu kan. Yang ada ditonjok kalau masih suruh cuci piring. Realistis guys. Iya, cinta memang diperlukan, harus itu jadi fondasi awal, tapi realita dalam kehidupan itu ya harus di aspek-aspek dalam kehidupan itu ya harus dipenuhin juga gitu. Oke, ini pertanyaan lanjutannya nih Kak. Kalau misalnya ada kita cinta sama cowok, tapi dia bilang kayak temenin aku dari nol. Apakah boleh kita temenin dia dari nol, atau kayak ya udah aku temenin kamu dari nol, tapi kasih waktu kayak 3 tahun, 5 tahun. Tapi kalau nggak sukses, ya udah kita pisah ya. Kayak gitu nggak apa-apa atau gimana Kak menurut Kakak? Temenin cowok atau pacar kita dari nol. Temenin pacar kita nih ada cerita lucu nih. Jadi ada cerita laki-laki sama perempuan mereka jatuh cinta gitu kan. Waktu pacarannya malakinya bilang, hanya kamu satu-satunya yang aku miliki. Yes. Berbunga-bunga dong. Iya, ceweknya. Berjalan waktu, makan itu tadi nggak pakai cinta ya kan. Ini lakinya belum dapetin pekerjaan, akhirnya di perempuannya kan jadi komplain nih. Gimana sih, lu kan harus tanggung jawab sama gue, katanya ini segala macam. Ya saya kan udah bilang dari awal, cuma kamu satu-satunya yang aku miliki, hartanya yang aku miliki, tapi kan tidak bilang hartaku banyak gitu loh. Ya otomatis faktor ekonomi akan menjadi hambatan dalam pernikahan. Biasanya 5 tahun pertama itu akan diuji sama ekonomi. 5 tahun kedua ujiannya adalah kesetiaan. Di 5 tahun ketiga dinamika dalam rumah tangga setelah punya anak gitu kan ya. Dan selanjutnya akan jadi pemicu-pemicu perpisahan atau perceraian ketika itu tidak terpenuhi gitu. Berarti temen pria dari nol nggak apa-apa? Temen pria dari nol sebenarnya Temenin nggak pria apa-apa dari lah nol. nemenin, cuma kan ya tidak dengan udah kalau 5 tahun ternyata nggak sukses kita tinggalin, ya nggak gitu juga gitu. Ya harusnya di zaman sekarang dengan situasi kondisi perekonomian, keadaan sosial budaya kita, ya ketika kita cinta itu kan saling ya kan, saling. Jadi tidak harus laki-laki yang lebih besar tanggung jawabnya atau perempuan yang lebih besar tanggung jawabnya, tidak, tapi saling. Jadi 50-50 win-win solution. Ada saatnya di saat dianya 0%, kitanya 100, kitanya 20, dianya 80, kitanya 10, dianya 90, atau kebalikannya gitu terus kan ya kan? Ya harus seimbang gitu loh. Jadi ketika Penting mau rendah hati aja terima dulu gitu ya Kak. kan sebagai pasangan gini ya, kita kan kalau waktu kita sendiri aku 100%, tapi ketika kita berpasangan kita harus ngorbanin tuh 50%, yang pasangannya juga harus ngorbanin tuh 50%, jadi aku sama kamu 100% Gitu guys. Ini insight-insight dari yang sudah berpengalaman nih guys dalam berhubungan. Jadi yang Gen Z yang cinta Faktor U ya, faktor U. Faktor U. Cilacap Probolinggo.
Murgocap kelakuan Jigo. Aye. Oke deh guys, sampai ketemu ya di special show kita tanggal 23 Agustus jam 7 malam. Jangan lupa lihat di IG kita berdua, itu ada yang belum punya tiket, jangan lupa. Langsung beli aja, kita akan bahas emansipasi wanita di zaman ini dengan realita kami tuh suku Batak gitu. Dan kita tuh nggak terkhususkan juga ke sukunya sebenarnya, karena kebetulan kita Boru Batak aja kita bawa isu udah ada sukunya. Tapi sebenarnya ini package-nya The Wall tentang kehidupan wanita di di Indonesia gitu, sudut pandang kita berdua gitu terhadap sosok wanita yang ada di kehidupan kita gitu. Bagaimana sih sudut pandang kami terhadap hidup wanita gitu. Jadi khusus pria-pria juga relate sama ini, karena kan di dunia ini ya hidup cuman ada wanita dan pria. Jadi kalau kita ngomongin wanita juga pria pasti relate, supaya para pria bisa memahami wanita. Ya kan Kak? Iya. Gitu. Beli ya guys tiket kita. Terus kita juga ada tiket ini kan nggak bundling. Ya, Jadi kalian kalau beli tiket kami itu cuman ada 10 slot guys. Jadi tiket ini kalian beli tiket kami, kalian dapat juga bisa nonton 3 show lainnya. Yang karena pada hari itu kita ada 4 show ya. 4 show Dari jam 1 siang sampai jam 9 malam. Tuh, keren kan kita? Namanya Pecakan Fest. Gila, keren emang. Bang Panji Pragiwaksono, Bang siapa? Bang Z. Terus Bang Abi juga, Bang Abi juga. Jadi kita semua ini di bawah dari sekolah Pecahkan, kita murid-murid Pecahkan semester 2. Kita ada bikin special show 1 hari di tanggal 23 Agustus dan 1 hari juga ada lagi di September, di tanggal 6 September. Nah itu beda bundling tuh, kalau kalian mau yang 6 September ada, yang 23 Agustus ada. Jadi kalau kalian beli satu package, itu harganya 100.000. Kalian bisa nonton 4 show dalam 1 hari di tanggal 23 Agustus. Kalau kalian mau beli di 2 hari itu ya bayar 200.000 gitu. Nah terus kalian harus rebutan karena tiket itu cuma ada 10. Kalau kalian gak rebutan ya keburu habis, maksudnya cepet-cepetan ya. Kebagian deh. Kalian langsung aja ya follow akun IG Komika Pecahkan ataupun Komika Event, atau enggak download aja digital downloadnya Komika. Di situ kalian bisa beli tiket kita gitu guys, atau DM langsung deh supaya cepet, DM aku atau Karisda supaya kita aja yang beliin deh. Kita kan komika baru nih, kita tahu diri bos, nggak apa-apa. Kita yang handle semua, yang mau beli nggak apa-apa aman. Thank you ya guys itu supportnya. Thank you.